built bunkers 30 feet below ground level. And we've thrown everything we've got at them, and nothing. Go! It's the walls! We'll see a place like this again. Film ini bercerita tentang masa Great War, di mana salah satunya adalah pertarungan Somme. Inggris kala itu terdesak dalam serangan Jerman yang penuh taktik, hingga mereka pun berpikir untuk menyerang dari arah yang tidak terduga. Pihak Inggris membangun terowongan untuk menghancurkan pertahanan Jerman dari bawah, dengan bantuan para penambang yang selama ini dipandang sebelah mata. Mereka bekerja dengan ikhlas, walau selama di medan perang mereka sering diolok-olok oleh prajurit lainnya. Ledakan dari terowongan tersebut dibilang sebagai ledakan terbesar sepanjang sejarah pada saat itu. Dan akhirnya Jerman pun bisa dikalahkan hanya dalam waktu 35 menit saja. Kira-kira gimana cerita lengkapnya? Langsung saja guys, pasang headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita nyata dari film The War Below. Pada tahun 1915 terjadi Great War yang mengakibatkan Inggris harus menyiapkan para penduduk laki-lakinya yang telah dewasa untuk ikut bela negara. Bagi para pria yang menolak untuk bergabung, mereka akan diberi bulu putih sebagai simbol pengecut dan juga pengkhianat. Demi menghindari penghinaan tersebut, seluruh pria dewasa di Inggris berlomba-lomba mendaftarkan diri sejak pagi untuk mengikuti seleksi menjadi pasukan Inggris. Namun, sebelum diterima bergabung, mereka wajib menjalani tes kesehatan karena negara menginginkan pasukan dengan fisik yang prima. Apabila pendaftar memiliki masalah kesehatan, maka mereka terpaksa tak bisa bergabung. Seperti halnya seorang yang bernama William ini, ia nggak diterima karena ada masalah kesehatan di dalam paru-parunya. Semua yang diterima disumpah untuk setia dan patuh kepada perintah atasan serta siap berperang sampai titik darah penghabisan. Mereka yang sudah siap kemudian diberangkatkan untuk berperang di pertempuran Somme pada tahun 1916 melawan Jerman. Dalam pertempuran itu, pasukan Inggris mengalami kekacauan di dalam parit karena infanteri Inggris gagal menghancurkan garis pertahanan musuh. Berita kegagalan itu segera sampai ke para petinggi militer Inggris yang langsung marah karena mereka telah mengorbankan banyak anggaran dan manusia dalam peperangan tersebut. Di laporan selama 7 hari menyerang, ada sekitar 40.000 pasukan Inggris yang gugur dan 1,5 juta amunisi yang sudah digunakan. Rupanya, menurut informasi, kuatnya pertahanan Jerman karena mereka membangun parit dan bunker dengan kedalaman 10 meter. Sehingga sebanyak apapun artileri tidak akan bisa menghancurkannya. Dengan kekalahan besar tersebut, seorang petinggi mengusulkan agar mundur saja. Namun, sang jenderal menolak dengan alasan mempertahankan sebagian wilayah Inggris. Kemudian seorang petinggi militer bernama Jack memberi masukan kalau ingin mengalahkan pertahanan Jerman, maka Inggris harus berinovasi dengan membuat serangan kejutan. Jack ternyata sudah memikirkannya dan ia meminta waktu selama beberapa hari untuk menyiapkan strateginya. Di hari selanjutnya, Jack mendatangi perusahaan tambang lokal dan meminta para penambang untuk membantunya. Kebetulan di sana ada juga William yang dulu sempat ditolak saat akan masuk militer. Dan semua teman-temannya juga sama, rata-rata gagal lulus tes kesehatan. Jack ingin mereka nantinya membantu negara dengan tugas membuat terowongan yang mengarah langsung ke bunker garis pertahanan Jerman dan meledakkannya dari bawah. Sebenarnya Jack sudah mencoba strategi tersebut namun gagal karena para tentara yang menggali tidak berpengalaman. Terowongan yang pernah dibuat hanya bertahan 24 jam sebelum pada akhirnya ambruk. Jack yakin dengan pengalaman William dan teman-temannya, strategi tersebut akan bisa dilakukan. Ya, walaupun ada sedikit kendala, yaitu tanahnya adalah tanah liat yang sangat beresiko. Sayangnya rencana Jack mengajak para penambang tak disetujui oleh jenderal karena ia tak mau melibatkan warga sipil tak terlatih dalam peperangan. Ia masih yakin bahwa kemenangan bisa diraih hanya dengan menyerang secara terus-menerus dengan semangat yang tinggi. Jack tahu betul kondisi di lapangan dan tak mungkin juga terus-terusan melakukan serangan dengan hasil yang nihil. Ia nekat meyakinkan jenderal bahwa idenya pilihan terbaik saat ini. Ia bahkan mempertaruhkan jabatannya, rela diturunkan menjadi prajurit kembali dan bersedia ditempatkan di garis depan jika rencananya sampai gagal. Keberanian itu membuat jenderal mempertimbangkan usulan tersebut dan akhirnya memberi Jack waktu 2 bulan untuk membuktikannya.
Sementara itu, William sedikit mengalami perdebatan dengan istrinya yang bernama Jen. Ia sangat khawatir jika nantinya terjadi apa-apa, apalagi akhir-akhir ini ia juga sering mendengar tetangganya yang kehilangan suaminya di medan perang. Jack saat itu hanya bisa menenangkan kalau ia akan membuat Jen bangga dan kembali dengan selamat. Semua ini ia lakukan demi keluarganya, demi menghentikan perang yang tak kunjung berakhir. Ada keberapa? Come on, Sam. What makes you say that? Beberapa hari kemudian, William dan kawan-kawannya dikirim menuju Flandel dan diarahkan menuju bagian 3. Mereka juga diajak berkeliling mengenal jalur parit yang terdiri dari 3 jalur utama, yaitu jalur untuk cadangan atau persediaan, jalur dukungan dan juga jalur serangan. Sesampainya di tempat yang dituju, William segera disambut oleh Jack dan diberi arahan mengenai lokasi yang ditargetkan. William nanti harus menggali kurang lebih 300 meter menuju bekas peternakan yang kini digunakan sebagai bunker Jerman. Di sana juga William berkenalan dengan atasan Jack bernama Colonel Fielding yang bersikap tak ramah karena ia menentang ide Jack dan menganggap para penambang sebagai badut perang. Fielding menegaskan agar Jack menjauhkan William beserta teman-temannya dari parit penyerangan karena tak mau mengganggu konsentrasi para tentaranya. Walau dikatakan badut, William dengan sabar hanya mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Tak menunggu waktu lama, mereka di bawah pimpinan William langsung menyiapkan peralatan untuk melanjutkan terowongan yang dikerjakan para tentara Inggris sebelumnya. Penggalian terowongan tersebut tentu saja tidak mudah seperti yang sudah dikatakan tadi. Tekstur tanahnya tidak seperti kebanyakan tanah umumnya. Mereka harus dengan hati-hati karena tanah liat sangat rentan dengan longsor. Begitulah guys rutinitas mereka setiap harinya. Terkadang di malam hari, William menulis surat kepada istrinya untuk menceritakan apa yang dia alami termasuk perlakuan para tentara Inggris yang menganggap remeh para penambang. Sesekali mereka juga berunding bersama Jack untuk menandai sejauh mana terowongan yang sudah berhasil mereka buat. Setelah 2 bulan menggali, hal yang paling ditakutkan pun terjadi guys. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat dekat dengan terowongan. Ledakan itu terjadi berulang kali dan membuat para penambang khawatir struktur terowongan takkan bertahan. Benar saja tiba-tiba kayu penyangga mulai roboh, namun untungnya penyangga bisa ditahan sehingga mereka semua pun bisa segera berlari ke arah luar. Dengan kejadian tadi, William langsung melapor kalau terowongan yang mereka gali sudah tepat berada di bawah senjata mesin Jerman. Jack mendengarnya tentu sangat senang karena dengan begitu tinggal satu langkah terakhir, yaitu menyiapkan bom yang akan diledakkan bersama dengan serangan mortir esok pagi. Namun guys, saat semua bom sudah disiapkan dan serangan mortir sudah dimulai, Jack ternyata mendapati kalau William tak juga datang. Sedangkan dia punya bagian penting, yaitu menyiapkan detonatornya. Karena tak mau kehilangan momen, akhirnya Jack pun segera menyuruh penambang lain bernama Harold untuk menyiapkan detonator sekaligus meledakkannya. Misi mereka pun berhasil. Senjata mesin Jerman yang selama ini tak bisa ditembus akhirnya hancur berkeping-keping. Ternyata guys, terlambatnya William karena ia sedang berusaha menolong seorang tentara yang terjebak di tengah-tengah medan pertempuran. Tak seorang pun dari tentara yang ada di sana berani terjun, hingga William pun nekat memberanikan diri turun ke lapangan. Selain beresiko, hal tersebut juga tentunya membuat ia ditegur oleh Jack. Menurut Jack, apa yang dilakukan William adalah tindakan gegabah dan mengabaikan tugas yang lebih penting. Dalam pertemuan itu juga, William mengetahui kalau markas besar meminta perpanjang terowongan untuk menuju Bukit Messines, yaitu titik utama Jerman. Dan ternyata Jack juga sudah menyiapkan pasukannya untuk membuat terowongan tersebut. Berarti tugas William dan anak buahnya sudah selesai guys, dan akan dipulangkan menuju rel kereta menunggu penjemputan. Mendengar itu, William pun sempat menolak untuk dipulangkan karena khawatir terowongan akan dibuat oleh para tentara yang tidak berpengalaman. Selain itu juga ia mendengar kabar miring bahwa Jerman juga sedang merencanakan pembuatan terowongan untuk menyerang balik. Tapi Jack sudah memutuskan dan akhirnya tanpa bisa menolak, William bersama teman-temannya segera diarahkan untuk menuju rel penjemputan. Sambil menunggu kereta datang, Harold dapat melihat kegelisahan William seolah tugas mereka belum usai. William masih ragu tentara Inggris dapat menggali terowongan seperti timnya. Tanpa banyak tanya, Harold langsung melangkahkan kakinya kembali karena tak mau William pulang dengan perasaan khawatir yang masih mengganjal. Penambang lain awalnya tersetuju guys dengan ide tersebut karena tentu saja kembali berarti sama dengan menghadapi resiko.
Tetapi satu persatu dari mereka pun berhasil diyakinkan oleh tekad William yang murni kalau tujuannya hanya ingin peperangan segera usai. Sekembalinya ke Flanders, Jack akhirnya setuju untuk kembali memberi tanggung jawab pembuatan terowongan kepada William dan teman-temannya. Terowongan tersebut kembali dilanjutkan, namun kini mereka tak bisa menggali dengan leluasa seperti sebelumnya. Mereka harus melakukannya dengan perlahan agar tak terdengar oleh pihak Jerman. Dan suatu ketika saat mendengarkan pergerakan Jerman dengan stetoskop tanpa diduga, kejadian tersebut menewaskan satu penambang yang kemudian pihak Inggris segera mengabarkan kepada keluarganya. Saat itu si pembawa kabar mengira kalau Jane adalah istri korban dan ia pun sangat sedih ketika mendengar teman suaminya meninggal. Ia semakin khawatir karena nyatanya William juga tak kunjung pulang. Padahal dulu ia berjanji hanya akan pergi selama 2 bulan saja. Masalah kembali datang karena markas besar ingin agar terowongan selesai dalam waktu 3 bulan. Sedangkan di lapangan, William sudah sangat kerepotan karena harus menghindar dari Jerman yang berusaha mencari terowongan mereka. Jack kemudian mengusulkan agar terowongan diperdalam sedalam 10 meter lagi dengan harapan Jerman takkan bisa menemukannya. Tetapi William menolak karena menggali lebih dalam akan menambah panjang terowongan yang berarti memakan lebih banyak waktu. Tidak ada cara lain selain melanjutkan terowongan sesuai rencana dan berharap Jerman tidak memergoki terowongan mereka. Nah, beberapa hari kemudian guys, saat bekerja, tiba-tiba Shorty mendengar sesuatu dari stetoskopnya. Ia menduga bahwa itu adalah suara dari terowongan Jerman. Setelah diselidiki, ternyata benar ada terowongan di atas mereka, sehingga William pun memerintahkan agar teman-temannya berjalan kembali dengan hati-hati. Tetapi Charlie guys, tak sengaja menendang peralatan dan membuat suara yang cukup keras. Karena terowongan tersebut sudah runtuh dan ketahuan, William akhirnya menyetujui usulan Jack, yaitu untuk menggali lebih dalam. Ya, walaupun akan ada resiko, yaitu komposisi tanah yang tidak stabil serta juga resiko adanya gas. Mereka juga terpaksa harus mengurangi jam tidur demi bisa membuat terowongan tepat waktu. Dan satu lagi, William meminta burung kenari yang nantinya digunakan untuk mendeteksi adanya gas. Setelahnya, setiap hari mereka bekerja sangat keras walau dengan kondisi badan yang sangat lelah. Hingga suatu hari saat terowongan hampir selesai, kurang fitnya tubuh membuat konsentrasi dan perhatian mereka kurang fokus hingga tak sadar akan bahaya yang akan datang. Sebenarnya di sini Charlie sudah merasa mencium bau adanya gas. Namun saat itu mereka teralihkan dengan adanya suara ledakan sehingga lupa mengecek burung kenari. Dan yang terjadi setelahnya, George, no! beruntung para penambang berhasil keluar dari parit dengan selamat. Tetapi Harold langsung memukul William yang dituduhnya menyebabkan semua kekacauan ini. Kemarahan Harold disaksikan oleh Jack dan Kolonel Fielding yang kebetulan berada di dekat mulut terowongan. Kolonel Fielding tak senang dengan cara Harold yang menyalahkan rekan kerjanya karena prajurit tak boleh memiliki sikap seperti itu. Ia juga tak suka dengan William yang telah menyia-nyiakan waktunya dengan membangun terowongan yang gagal. Keduanya pun diberi hukuman dengan tuduhan pembangkangan dengan cara diikat dan dibiarkan hingga esok pagi. Keesokan harinya guys, mereka berdua dilepaskan dari hukuman lalu diajak bermain kriket bersama Jack dan para penambang lainnya. Di tengah permainan, Charlie mendapatkan surat dari kekasihnya yang selama ini ia tunggu. Namun setelah membaca surat tersebut, Charlie justru berlari menuju parit dan naik ke medan perang. George yang mengejarnya tertinggal jauh dan ia terlambat menahan Charlie untuk naik. Hingga akhirnya Charlie pun tertembak oleh pasukan Jerman. George sangat terpukul melihat adik kesayangannya mati karena surat dari kekasihnya yang meminta putus. William pun mengirim surat untuk Jane yang mengabarkan kematian Charlie. Ia juga meminta Jane untuk menyampaikan kabar ini kepada ibu Charlie dan berkata bahwa anaknya mati dengan terhormat. Pada tanggal 6 Juni tahun 17, akhirnya terowongan berhasil sampai menuju target tanpa bentrok dengan pihak Jerman. Sore itu, Jack untuk pertama kalinya mengakui bahwa ia bangga dengan para penambang yang telah bekerja keras. Ia sangat berterima kasih dan berharap besok jam 3 pagi bom sudah siap meledak karena di jam 6 semua pasukan Inggris akan dikerahkan. Serangan tersebut akan menjadi serangan terbesar dan bom terowongan akan menjadi serangan kejutan. Namun jika bom gagal, maka dipastikan semua tentara Inggris hanya akan menjemput kematian.
Jam 3 pagi keesokan harinya, para penambang mulai menyiapkan bahan peledak dan di tengah persiapan, Shorty mendengar dari stetoskop bahwa Jerman berada sangat dekat dengan terowongan tersebut. Namun ketika William mendengarnya, ternyata itu hanyalah suara Harold yang tengah bersiap. Ia pun menyuruh Shorty untuk bersikap lebih tenang dan fokus karena sepertinya Shorty cuma merasa gugup saja. Namun di sini Shorty masih tak yakin dan mencoba kembali di bagian terowongan lain. Di tengah keheningan itu, George mendadak terjatuh karena bersandar di tanah yang rapuh, yang ternyata itu adalah terowongan milik Jerman. William kemudian memerintahkan teman-temannya untuk menutup terowongan tersebut. Namun sayangnya terlambat karena tiba-tiba saja muncul 2 orang tentara Jerman. Satu orang tentara Jerman yang selamat berusaha lari dan berhasil ditembak. Akan tetapi guys, beruntung mereka bisa keluar dengan selamat. Namun ledakan tadi ternyata mengakibatkan akses menuju terowongan utama tertutup, sedangkan detonator bom belum terpasang. William di sini tentu saja tak terima karena berarti rencana selama ini sia-sia. Ia tetap kekeh ingin mencari akses lain dengan memanfaatkan terowongan milik Jerman karena ia yakin terowongan tadi bersebelahan dengan terowongan utama milik mereka. Ia berniat masuk ke terowongan Jerman dan nanti tinggal menggali sedikit untuk bisa tembus ke terowongan utama. Awalnya kedua teman William menolak guys karena akan sangat beresiko jika bertemu dengan para tentara Jerman. William kembali harus meyakinkan kalau rencana ini sampai gagal maka seluruh pasukan Inggris akan dibantai habis. Satu-satunya cara adalah mengambil resiko dengan masuk ke dalam terowongan Jerman untuk bisa tembus ke terowongan utama. Setelah sepakat, tepat di jam 5 pagi atau sejam sebelum serangan, para penambang pun kembali masuk ke dalam. Saat sedang menggali dan tinggal sedikit lagi, William memerintahkan George untuk berjaga di persimpangan yang tadi meledak. Sementara William dan kedua temannya berusaha menggali secepat mungkin. Dan ketika sampai, mereka pun segera menyiapkan perlengkapan pemicu. Mereka hanya punya sedikit waktu guys. Agar tepat waktu, William pun memerintahkan Harold dan Shorty untuk menarik kabel sekaligus menyetel detonator. Sementara ia sendiri akan merakit pemicu di setiap bom yang ada. Sementara itu, ternyata di sisi lain George ketahuan oleh seorang penggali Jerman dan ia pun berusaha mengejar tentara tersebut yang kemudian berhasil ia bunuh. George kemudian datang kepada William dan memberitahu apa yang barusan terjadi. Saat itu William menyuruh agar George segera kembali ke atas karena sudah tidak ada waktu lagi. Sementara ia sendiri akan berusaha secepat mungkin merakit semua bom yang tersisa. Sebelum pergi, William meminta maaf atas kematian adik George dan ia ingin agar George pulang dengan selamat untuk memberikan hadiah mainan kepada anaknya. Getaran dari ledakan mortir Inggris sudah mulai terasa saat itu, sedangkan George terus berusaha secepat mungkin mempersiapkan bomnya. Di sisi Inggris, semua pasukan sudah mulai bersiap menunggu aba-aba. Mereka siap bertempur dan berharap serangan kejutan dari terowongan berhasil meledak tepat waktu. Sedangkan di terowongan, yaitu tepat berada di bawah pertahanan utama Jerman, konsentrasi William harus terganggu karena ada beberapa tentara yang berusaha menerobos ke sana. Ia akhirnya merelakan diri untuk tetap di sana menjaga para tentara Jerman tersebut supaya tidak masuk. Tepat di jam 6 lebih, bom terowongan itu pun berhasil meledak. Pasukan Inggris akhirnya maju dengan berani dan berhasil membuat Jerman bertekuk lutut. Harold, George, dan Shorty akhirnya berhasil selamat dan mereka bisa kembali pulang kepada keluarganya masing-masing. Berita kekalahan Jerman segera menyebar ke seluruh Inggris dan menjadi berita paling membahagiakan bagi seluruh rakyatnya. Namun beda dengan Jane, ia begitu terpukul ketika Jack mengabarkan kematian suaminya. Sambil memberikan mainan titipan William, Jack pun mengatakan kepada Peter bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan yang hebat yang berhasil menyelamatkan ribuan nyawa. Ledakan Messines adalah yang terkuat dalam catatan sejarah dan berhasil membunuh lebih dari 10.000 tentara Jerman. Dalam waktu 30 menit setelah ledakan itu, pertahanan Jerman berhasil direbut dan mereka pun semuanya menyerah. Dari film ini kita dapat belajar bahwa sejarah tercetak dari orang-orang yang melakukan bela negara dengan ikhlas.
Mereka tidak melihat apa yang akan diberikan negara setelah mereka membelanya, tetapi sebaliknya mereka lebih fokus dengan apa yang bisa diberikan untuk negara. Sangat sulit memang guys menerapkan praktik seperti itu, apalagi jika masih ada rasa pamrih dalam diri seseorang. Ya pada zaman sekarang juga banyak guys, mereka bukannya mengabdi tapi malah mementingkan ego sendiri. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.